ibadah sekolah minggu online. Apa kabar semuanya? Tante Mei percaya kalian semuanya baik dan sehat karena kalian semua selalu melaksanakan protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, anak-anak, Tante Mei juga saat ini mengucapkan terima kasih kepada Kakak Joshua yang sudah membantu mengiringi lagu-lagu untuk ibadah ini. Anak-anak, kita akan berhappy-happy di ibadah ini. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu, ya. Melanjutkan pujian, kita mau berhappy-happy. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Semua bisa ya? Kita mulai ibadah ini, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah pimpin kami selama 1 pekan yang lalu, dan pada pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, pimpinlah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan kembali ya. Lagu ini pasti anak-anak bisa semuanya. Yuk kita sama-sama bersama Tuhan Aku Bisa.
Sampai saatnya kita mau persembahan, tetapi tetapnya mau ingetin, jangan lupa absen ya. Tulis di kolom komentar, minta tolong kakak atau papa mama ya. Ya, seperti biasa kalau kita masih ibadah online, kita persembahannya dititip dulu ya sama papa mama. Nanti pas kita udah ibadah bersama-sama baru kita serahkan di gereja. Sebelum kita berdoa, kita mau menyanyikan lagu dulu persembahan ya. Betapa hatiku, bisa ya lagu itu ya? Yuk sama-sama. Anak-anak, kita mau doa persembahan. Mari kita berdoa dengan sikap yang bagus, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Bapa yang di surga, Bapa yang sungguh baik kepada kami, setiap hari Engkau bagikan berkat, dan pada saat ini Tuhan kami datang bawa persembahan, terimalah dan sucikanlah persembahan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan kembali. Setelah itu kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Bersama Yesus lakukan segala perkara besar. Yuk kita nyanyi lagi itu sama-sama ya. Bersama Yesus
anak-anak, kita sudah selesai pujiannya dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Tika. Mari kita dengarkan dengan baik ya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Tika. Kakak Tika, silakan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih Kakak Mei yang sudah bawa puji-pujian. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama di kebaktian online ini. Tuhan, biarlah kami duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang hamba sampaikan dapat didengar, dapat dimengerti, dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau pimpin kebaktian ini hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah berharap dengan rendah hati. Kalian bisa baca dalam Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 42. Lalu dilanjut ayat 49 sampai 55. Adik-adik, sebelum ke cerita, Kakak Tika mau tanya, ada yang tahu arti kehebatan? Kehebatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah keistimewaan, kedahsyatan, keampuhan, dan kebolehan. Itulah arti dari kehebatan menurut KBBI. Adik-adik, pastinya kalian mempunyai kehebatan yang berbeda-beda. Ada yang hebat di bidang sains, ada yang hebat di bidang matematik, ada yang hebat di bidang olahraga, ada yang hebat di bidang kesenian, dan lain-lain. Kalian pastinya mempunyai kehebatan yang berbeda-beda yang Tuhan anugerahkan ke kalian. Tapi kalau kalian mempunyai kehebatan, kalian gak boleh sombong karena masih ada yang lebih hebat dari kalian. Ada loh pepatah yang mengatakan di atas langit ada langit. Begitu juga kehebatan yang kalian miliki, masih ada yang lebih hebat dari kalian. Oleh sebab itu adik-adik, kalau kalian sudah hebat, kalian gak boleh sombong atau merendahkan orang lain. Tapi kalian harus tetap rendah hati. Karena kehebatan yang kalian miliki itu adalah anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kalian sudah hebat, kalian harus saling melengkapi dengan membantu satu sama lain. Adik-adik, saatnya kita akan menyaksikan video. Di sini videonya menceritakan ada seorang bapak yang hebat. Dia mau tersungkur di hadapan Yesus dengan rendah hati. Yuk kita saksikan video berikut ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru.
Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Adik-adik, setelah kalian tadi menyaksikan video tadi, kalian melihat ada seorang bapak bernama Bapak Yairus. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Kalau kepala rumah ibadat itu pastinya dia dekat sama Tuhan, mengerti firman Tuhan, disegani oleh orang-orang, dan dia juga berpendidikan. Tapi adik-adik, dengan rendah hati Bapak Yairus ini tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, memohon agar Tuhan Yesus mau menyembuhkan anaknya yang sedang sakit dengan penuh kasih dan tanpa pamrih. Dan saat dia dalam perjalanan ke rumahnya, dia bertemu dengan orang-orang adik-adik. Dan orang-orang berkata bahwa anaknya sudah mati. Dan orang-orang juga menertawai perkataan Tuhan Yesus kalau anaknya Bapak Yairus ini sedang tidur. Tapi adik-adik, dengan iman yang kuat, dia percaya kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dan membangkitkan anaknya. Di sini kita belajar adik-adik, satu, mengerti apa arti rendah hati. Rendah hati adalah tidak sombong, mengerti kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Contohnya, misalnya kalian nanti sudah besar, sudah mencapai cita-cita kalian yang bisa menjadi dokter, atau jadi pilot, atau jadi CEO, atau jadi olahragawan. Kalian sudah mencapai yang kalian cita-citakan. Kalian harus tetap rendah hati. Kalian gak boleh merendahkan orang lain. Dua, kita harus tetap berharap kepada Tuhan Yesus melalui doa. Contohnya, adik-adik, kalian pernah kan merasakan ulangan di bawah KKM terus, padahal kalian sudah belajar. Akhirnya kalian putus asa. Gak boleh putus asa adik-adik. Kalian harus terus berharap kepada Tuhan melalui doa, disertai belajar yang giat. Pastinya Tuhan akan menolong kalian melalui proses dan usaha kalian. Tiga, beriman karena Tuhan akan memberikan yang terbaik. Adik-adik, tadi kan Kakak Tika bilang kalau Tuhan akan menolong kita melalui proses dan usaha kita. Di dalam proses dan usaha kita harus beriman adik-adik kepada Tuhan. Mungkin kita akan merasa berat ya adik-adik melewati proses dan usaha kita. Tapi kita harus tetap mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan menolong kita dan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik,
Adik-adik, saatnya kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas hari ini kita akan membuat balon udara. Kenapa balon udara? Karena balon udara melambangkan doa kita yang dinaikkan kepada Tuhan. Yuk kita melakukan aktivitas. Alat dan bahan yang kita pergunakan adalah origami, kertas buffalo, gunting, lem, benang sepanjang 1 meter, alat tulis bisa spidol atau pulpen, double tip, dan pembolong kertas. Adik-adik, dengan origami kalian membentuk lingkaran dengan diameter 7 cm sebanyak 11 lingkaran. Lalu kalian membentuk awan dengan origami juga ya adik-adik, dan keranjang. Satu lingkaran untuk sebagai alas, lalu sisihkan. Ambil alas yang sudah disiapkan tadi, kemudian ambil satu lingkaran yang sudah dilipat. Lem di salah satu sisinya, lalu tempelkan seperti ini. Kemudian, ambil lingkaran yang kedua yang sudah dilipat, lem juga salah satu sisinya, tempelkan seperti ini. Begitupun seterusnya, hingga menjadi seperti ini. Ambil kertas buffalo, kemudian bolongi sejajar dengan pembolong kertas. Lalu tempelkan juga awan seperti ini menggunakan lem. Setelah latarnya menjadi seperti ini, kita ambil balon udaranya, juga keranjangnya. Di bagian belakangnya akan kita tempeli benang. Setelah itu menjadi seperti ini. Balon udaranya sudah terikat dengan tali. Jangan lupa juga dihias dengan tulisan My Prince. Jangan lupa di bagian belakang talinya disambungkan dan diikat sini. Adik-adik, hasilnya akan seperti ini. Balon udaranya dapat dinaikkan. Pelan-pelan adik-adik ditarik dari belakang dan naik ke atas. Juga bisa diturunin adik-adik balon udaranya. Terus-terusan seperti ini ya adik-adik. Selamat mencoba adik-adik. Adik-adik, setelah kalian memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga melakukan aktivitas, saatnya kita menutup kebaktian ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dalam kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang rendah hati dan terus berharap kepadamu saja. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu menyertai, juga membimbing kami setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesai sekolah minggu sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.